Tapi kalau kerjaan Rob. sehari-hari, tapi kalau kerjaan sehari-harinya ibu itu sebenarnya apa? Jabatannya, ininya? Ya, saya guru besar Di Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Tadi kan ibu ngomong soal toolsnya tuh maksudnya seperti apa contohnya? Jadi gini, selama ini kan yang kita tahu anak-anak tuh belajar tuh menghafal. Belajar itu baca buku yang membosankan, yang sama sekali tidak ada fun-nya tuh nggak ada gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita coba belajar lewat sesuatu yang menarik, internet itu kan menarik ya, ada gambar, ada film, dan dia terus bertambah, arsitekturnya nggak pernah berhenti. Nah sekarang kalau kita perkenalkan itu sama anak-anak, bukannya terus mereka nanti belajarnya bukan hanya menghafal tapi jadi berpikir. Target kita kan sebetulnya itu mengembangkan thinking dari anak, gitu. Dan sampai saat ini saya masih meyakini bahwa internet itu salah satu yang punya kontribusi yang besar. Oke, ini kita berarti langsung ke pertanyaan berikutnya. Kalau menurut ibu nih secara personally yang ibu pikirin, pendapat ibu tentang internet tuh in general tuh gimana? Positif. Karena saya melihat itu dari segi positifnya. Sama kalau kita melihat orang juga kita jangan lihat segi negatifnya. Emang ada yang melihat dari segi negatifnya internet? Ada. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ketika saya ngajar, salah satu mata kuliah saya adalah sistem informasi untuk pendidikan ya, untuk pendidikan. Ketika saya memperkenalkan, cobalah perkenalkan internet di kelas. Oh itu banyak yang protes, dan itu sudah berkali-kali saya diprotes seperti itu. Apa mbak? Protesnya? Protesnya misalnya di internet kan banyak yang porno, di internet kan banyak yang tidak pantas dilihat sama anak. Lalu saya jawab, berapa persen sih yang nggak pantas tuh dibandingkan dengan yang pantasnya? Gitu. Sama seperti kalau kita lihat orang juga jangan langsung lihat negatifnya dong. Lihat sisi positifnya, apa yang bisa kita kembangkan dari mereka gitu. Oke. Berarti kalau misalnya internet ini sisi positifnya apa Bu? Apalagi mungkin kalau kita sekarang sempitin kalau dia sebagai alat untuk edukasi gitu. Oh, banyak sisi positifnya. Banyak. Satu, dia sebagai sumber referensi, itu nomor satu. Perpustakaan tidak ada yang bisa mengalahkan internet. Referensi yang paling luas itu internet. Yang kedua, dia sangat mudah untuk diakses. Gampang sekali diakses. Apalagi sekarang dengan adanya mobile phone gitu, kita juga sudah mengembangkan mobile learning. Nah itu orang di pedalaman saja juga udah bisa akses gitu kan. Ya. Jadi dia tidak pernah jauh dari informasi, makanya namanya juga teknologi informasi gitu. Dia nggak akan pernah jauh dari informasi, dan informasi itu yang sangat kita butuhkan zaman sekarang ini. Apa kalau misalnya mau bikin makalah, saya mesti menghabiskan waktu dulu di perpustakaan, nyari dulu referensi, buka dulu katalog. Itu zaman dulu. Oh sekarang cukup dengan mengetikkan kata kunci, keluar semua apa yang kita perlukan. Jadi secara singkat, internet itu membuat apa yang si internet berikan, gimana kenapa internet itu bisa membantu pendidikan tuh kenapa? Maksudnya karena dia satu sebagai sumber referensi. Yang kedua yang sekarang sedang saya kembangkan adalah dia merupakan alat bantu untuk belajar. Alat bantu untuk belajar itu misalnya gini, ada satu website yang dikembangkan dan itu tidak perlu guru itu mengajar lagi. Cukup dia berikan itu ke siswa, nanti siswa yang digging sendiri. Itu kan alat bantu. Sudah di Indonesia? Indonesia belum berkembang, tapi saya mencoba untuk mengembangkan. Oke. Bisa lebih dijelasin nama sistem website yang tadi itu? Salah satu ya yang sudah dikembangkan secara internasional itu WebQuest. WebQuest itu dia semacam
situs yang dikembangkan oleh guru-guru di seluruh dunia untuk menghimpun sumber belajar, bukan sumber belajar, artinya bahan belajar. Jadi guru yang bikin bahan belajar itu, dengan dibuatkan bahan belajar, kapanpun siswa bisa akses dan mereka bisa mengembangkan itu sendiri. Jadi kayak self learning ya? Ya semacam itulah. Okay.